Surah Nuh ini termasuk surah Makkiyah, disebutkan di sini. Wahia Makkiyah, turun di Mekah. Artinya pada saat sebelum Nabi SAW hijrah, itulah turun surat Nuh ini. Nah, di sini Allah berfirman memberitakan perihal Nabi Nuh alaihissalam bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya yang memerintahkan memperingatkan dengan siksa Allah apabila mereka tidak menyembah Allah. Nah, sebagaimana kita ketahui, Nabi Nuh itu juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita juga tahu bahwa Nabi Adam juga berdakwah kepada umat-umatnya. Tapi kemudian berkembang, manusia itu suka lupa berkembang. Maka kita perlu secara rutin mengingatkan diri. Nah, melalui pengajian ini sebetulnya mengingatkan. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah tahu pengetahuan ini tentang agama, tapi cenderung manusia itu suka lupa itu masalahnya. Suka lupa, maka kita saling mengingatkan. Nah, ingatkan. Saya yakin Bapak Ibu mengerti tentang Islam ini. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan, suka lupa. Nah, melalui media forum inilah kita saling mengingatkan. Termasuk saya juga dengan membaca, mempersiapkan itu juga mengingatkan diri sendiri sebetulnya dengan menyampaikan ini. Nah, begitu juga sebetulnya dakwah dari Nabi Adam dahulu juga sudah ada untuk menyembah Allah. Tapi makin berkembang manusia itu kesana kemari akhirnya lupa lagi terhadap Allah. Maka kebiasaan zaman dahulu Allah mengutus lagi nabinya. Kecuali sekarang setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi ataupun rasul. Tapi kalau zaman dahulu kelihatan umatnya itu mulai nyimpang-nyimpang diutuslah utusan. Nah, ini juga kaum Nabi Nuh itu agak menyimpang, sudah kelihatan menyimpang dari jalan Allah, maka diutuslah Nabi Nuh untuk mengingatkan mereka. Intabu wa nabu ropa'a rupi anhum. Maka kalau mereka taubat dan juga kembali kepada Allah, Allah akan mengangkat dari mereka dosa-dosa mereka. Andir bahwa harus kau ingatkan wahai Nuh, kaummu itu. Jadi dalam hal ini sama saja perilaku manusia zaman dahulu, zaman purbakala itu, dan zaman sekarang. Cenderung lalai itu manusia itu. Lalai kalau tidak diingatkan itu tidak akan mengerjakan. Terutama terhadap kebaikan. Kalau kepada keburukan nggak usah diajarkan juga, ngerti lah, gampang. Tapi kalau pada kebaikan itu harus diingatkan selalu. Kalau setiap saat kita harus melakukan sholat, ada adzan, itu untuk mengingatkan sebetulnya. Karena cenderung kita, ngapain sholat, toh tidak ada manfaat apa-apa. Bisa saja ada perkataan gitu kan, kadadas-dadas tarang gitu kan. Gitu. Itu kata komunis itu Pak, dadas-dadas tarang itu sholat itu. Tetapi sesungguhnya disitulah kita kembali kepada Allah. Kalau melihat dari sisi jiwa kita. Jiwa kita itu butuh terhadap sesuatu zat yang maha tinggi, maha luhur. Sama seperti kita butuh terhadap makan. Fisik kita ini, kalau tidak dikasih makan, ya lemes juga kan. Nah, sebetulnya sama jiwa kita juga. Kalau tidak dikasih makan melalui ibadah-ibadah yang rutin, itu kita kelaparan, kehilangan arah kehidupan kita ini. Maka kita butuh diingatkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini juga sama, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya dalam rangka mengingatkan sebelum datang siksaan kepada mereka. Min qabli ayyatihum adzabun alim. Sebelum datang siksaan. Nah, kalau umat zaman dahulu itu, kalau durhaka langsung Allah siksa. Tidak disisakan. Hancur lebur. Nah, ini juga nanti bentuk siksa Allah kepada kaum Nabi Nuh itu dengan banjir. Banjir yang menenggelamkan mereka. Memang waktu itu Nabi Nuh mengingatkan kepada anaknya. Anaknya juga durhaka. Jadi kalau ada anak durhaka tidak sejalan dengan bapak ibu itu, udah ada contohnya dari zaman dahulu. Jadi kalau sekarang seorang kiai, pastikah anaknya juga akan menjadi kiai? Belum tentu. Atau bapaknya penjahat, apakah anaknya akan jadi penjahat? Belum tentu juga. Bisa saja lebih baik anaknya. Tapi umumnya itu mesti ingin menurunkan kalau bapaknya baik, anaknya ingin supaya baik, nah, tentu harus dididik lah, baru akan menjadi baik dan seterusnya. Dan di sini Nabi Nuh juga mengingatkan ada anaknya durhaka yang kita sebut Kanan.
Kan'an waktu itu, hai Kan'an, banjir sudah mulai datang, gitu kan. Tetapi kata Kan'an, Kan'an, kesinilah ikut perahu atau ikut kapal Bapak, itu kan mungkin ya. Masuk, kata Kan'an, waduh Bapak, nggak apa-apa, saya tidak perlu ikut perahu Bapak, masih ada, saya bisa berteduh atau bisa menaungi diri saya dari kebanjiran ini akan naik saya ke gunung gitu kan atau ke bukit gitu. Tapi banjir makin hari makin tinggi gitu. Sehingga bukan termasuk gunung juga akhirnya habis. Berarti banjirnya sangat dahsyat. Jadi tidak ada lagi tempat untuk melindungi diri walaupun ada ketinggian, ketinggian juga habis. Sekarang banjir sekarang itu kan masih bisa ngungsi gitu kan ke tempat-tempat tinggi. Tapi zaman Nabi Nuh itu diceritakan perihal kan anak Nabi Nuh itu. Tidak ada lagi ketinggian yang bisa dijadikan tempat berteduh. Artinya banjirnya sudah demikian sangat tingginya. Gitu. Gak tahu berapa meter itu. Nah, walaupun di sini nanti berbeda pendapat para ulama, apakah banjirnya itu seluruh muka bumi terendam banjir atau di tempat Nabi Nuh saja. Ada dua pendapat, ada yang berpendapat bahwa seluruh muka bumi ini kebanjiran. Sehingga tidak ada lagi manusia setelah Nabi Adam itu, kecuali semuanya turunan Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh dan para pengikutnya. Manusia yang ada zaman sekarang. Ada yang jadi bangsa Cina, ada bangsa Eropa, bangsa Afrika, dan sebagainya. Itu semuanya keturunan Nabi Nuh. Dan para pengikut Nabi Nuh saat itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa banjir itu hanya di sekitaran Nabi Nuh. Nah, kalau dilihat Nabi Nuh itu ya di daerah Timur Tengah itulah sekitaran itu banjirnya itu. Tapi wallahu alam. Yang jelas Nabi Nuh itu usianya sangat panjang. Ada sampai 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam. Dan para ulama juga berbeda pendapat, apakah 950 tahun itu berdakwahnya saja atau umur hidupnya. Nah, ini juga beda-beda pendapat. Tetapi setidaknya coba kita misalnya hidup kita kan tidak akan 100 tahun kelihatannya itu. Bentar lagi juga pada meninggal kita ini. Beberapa tahun lagi akan meninggal. Kita sudah usia 60 tahun gini aja sudah terasa badan itu leklok gitu kan. Banyak kekurangan yang kita rasakan itu. Bisa saja asam uratnya tinggi, kolesterolnya ketinggian, kaku-kaku di jari-jari ini, di jari kaki. Kemudian lutut juga susah untuk kalau habis duduk gini kan mau berdiri harus pakai tangan gitu kan. Nah, itu kelihatan tubuh kita itu leklok lah begitu. Nah, coba kita perhatikan Nabi Nuh mungkin usia puluhan tahun ini belum ada apa-apanya gitu. Masih segar bugar Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan sampai usia 500 tahun juga mungkin masih segar bisa jalan ke sana kemari. Kalau di kita usia 100 tahun juga tuh seperti Pak Mahathir Muhammad itu mantan Perdana Menteri Malaysia kan usianya 100 tahun baru ulang tahun kemarin istrinya 99 tahun itu sudah harus dituntun tuh istrinya itu kalau Pak Mahathirnya masih segar masih bisa jalan tapi kalau istrinya itu harus dituntun udah mulai agak remuk. Nah itu di kita ada yang 100 tahun jadi dalam hal ini memang umat-umat terdahulu panjang-panjang termasuk Nabi Nuh, kemudian ke belakangnya juga panjang-panjang. Tapi umat Nabi Muhammad, sebagaimana disampaikan oleh beliau, usianya itu antara 60 sampai 70 tahun, rata-rata. Walaupun ada juga yang sampai 80 sekarang. Tapi rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kita yang sudah 60 tahun, hati-hati sebentar lagi akan dipanggil kita juga ya. Saya juga sudah kepala 6 nih, bentar lagi juga akan ada yang dipanggil Allah gitu. Nah, kemudian disebutkan di sini Nabi Nuh itu ya kaum ini lakum nadhirum mubin. Sebagaimana biasa Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian semua secara nyata. Ingatlah aku ini diutus Allah memberikan peringatan supaya kalian kembali kepadanya. Anik budullaha yaitu kalian semua supaya menyembah hanya kepada Allah. Nah, bodoh di sini mengandung mentauhidkan Allah juga, memahaesakan Allah. Oh, bodoh
Sembahlah dengan cara memahaesakan, tidak boleh menyekutukan. Tapi manusia zaman dahulu, zaman sekarang juga sama ya, cenderung ingin memiliki Tuhan banyak. Sama seperti sekarang juga. Pokoknya manusia itu ada sisi lemahnya. Sisi kita itu adalah gampang terpengaruh, gampang terpesona dengan kehebatan orang lain. Ada orang lain hebat itu langsung kita terpengaruh. Waduh, itu lulusan. Kalau kita bukan lulusan ITB misalnya, atau bukan lulusan Universitas Indonesia, kagum kan dengan lulusan itu. Tapi kalau kita lulusan dari situ, biasa saja. Kalau kita tahu juga gitu kan. Tapi kalau kita bukan lulusan itu suka terkagum-kagum. Tuh lulusan ITB, tuh lulusan UI, tuh lulusan Unpad. S1, S2, S3. Biasa saja sebetulnya. Tidak ada yang hebat-hebat amat. Tapi kadang-kadang kita suka terkagum-kagum. Nah itulah kelemahan kita. Demikian juga kalau ada orang yang berpidato hebat, gitu kan, kita suka kagum, lemah, sehingga merasa kita tidak ada apa-apanya. Ujung-ujungnya kita ikut pengaruh yang bersangkutan. Nah, inilah yang disebut dengan kultus-kultus individu. Kita juga kagum dengan pemimpin-pemimpin kita. Kita juga kagum dengan gubernur kita sekarang nih ya. Coba suka di medsos macam-macam itu. Uh, boleh kagum, tetapi tetap harus ingat kepada Allah. Yang maha segalanya hanya Allah. Jangan terpesona dengan, jangan terpengaruh langsung. Tenang saja. Itulah manusia terdidik itu begitu. Bisa mikir gitu kan. Bisa menggunakan akalnya. Jangan langsung ikut-ikutan. Tapi boleh ikut kalau itu benar menuju kepada Allah. Silahkan diikuti. Tapi kalau menuju kesesatan, jangan diikuti. Nah ini kita itu gampang terpengaruh. Zaman dahulu dan zaman sekarang sama saja. Itulah sifat dasar manusia. Sehingga di sini Allah menyatakan U'buduhu, u'budullah kata Nabi Nuh. Sembahlah oleh kalian itu Allah, wattaku dan bertakwa kepada Allah. Jadi nyembah dan bertakwa itu sudah sejak zaman dahulu itu ajaran para nabi. Kalau sekarang bahwa nabi itu tidak gitu, begitu di Al-Qur'an kalau dipelajari akan seiring sejalan itu. Ajaran para nabi zaman dahulu dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk Nabi Isa juga menyembah Allah, bukan menyembah yang lain-lain. Dan memahasakan itu. Inti utamanya ketauhidan dalam ajaran para nabi sejak zaman dahulu. Dan bertakwalah kepada Allah. Sehingga sekarang memang iman dan takwa itu ya dua hal yang harus digabungkan. Iman itu, al-iman uryanun walibasu takwa begitu. Iman itu telanjang. Dan pakaian dari iman itu adalah takwa. Iman itu adalah keyakinan terhadap keberadaan Allah dan kemahasan Allah dan seluruh yang harus dipercaya dalam rukun iman yang enam itu. Itulah keimanan. Tetapi iman itu belum indah, belum bagus kalau belum dipakai pakaian. Pakaian itu apa? Itulah ibadah. Ibadah itu adalah bagian dari ketakwaan. Jadi kalau kita membungkus keimanan kita dengan ibadah yang rutin dan dengan sungguh-sungguh, itu kita sudah bertakwa. Kita tetap sholat 5 waktu dalam keadaan apapun nih. Kadang-kadang orang baru sholat kalau tenang-tenang saja. Kalau dalam keadaan repot mah tidak sholat. Dalam keadaan sakit, tetap harus sholat nih Pak. Walaupun kita dioperasi, tetap harus sholat. Kadang-kadang lupa itu orang. Keluarganya juga tidak mau mengingatkan. Tetap harus sholat semampunya tentu saja. Kalau tidak bisa berdiri sambil duduk, kalau tidak bisa duduk sambil berbaring, dan kalaupun tidak bisa sambil berbaring itu dengan isyarat pakai mata saja bisa. Ini yang tidak boleh ditinggalkan. Itulah takwa sebetulnya. Sehingga takwa itu tidak boleh pernah ditinggalkan, harus terus dijalankan. Kalau sekarang sudah menjadi bahasa sehari-hari, takwa, impact, iman dan takwa itu. Tetapi pelaksanaannya tidak gampang. Tergantung komitmen kita, tergantung niat tingkat keimanan kita. Kalau imannya kurang ya suka-suka saja. Itu kalau imannya kurang dia itu suka ngatur-ngatur Allah gitu kan. Tapi kalau imannya kuat, dia mau diatur Allah. Pilih saja kita mau diatur Allah atau mau ngatur Allah.
Yaitu yang suka ngatur Allah itu kalaupun sholat berjamaah, suka-suka dia saja datangnya kapan gitu kan. Tapi kalau orang yang mau diatur Allah, tetap melakukan sholat berjamaah dalam keadaan apapun. Itulah contoh kecilnya. Contoh yang lainnya banyak saya kira. Itu contoh yang sehari-hari saja. Nah, di sini Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mendakwahkan ajaran agama itu, sembahlah Allah dan bertakwa kepadanya, wa atiuni dan taatlah kepadaku. Jadi sejak zaman dahulu juga para rasul itu untuk ditaati. Itulah jalan kebenaran, untuk diikuti. Yaghfir lakum, niscaya nanti Tuhanmu akan mengampuni bin dunubikum dari dosa-dosa kalian. Idza fa'altum ma amartukum bihi wa tum ma arsaltu bi ilaikum ghafarallahu lakum dzunubakum. Apabila kalian mengerjakan apa yang aku perintahkan dan membenarkan terhadap apa yang aku diutus dengannya, maka Allah akan mengampuni kalian semua. Nah, itu juga saya kira perintah dari Nabi SAW. Marilah kita amalkan ibadah sehari-hari dengan tetap tekun, jangan pernah bosan, sampai datang keyakinan. Keyakinan itu kematian. Sampai datang mati, sampai di situ ibadah. Jangan sampai mengikuti ajaran tasawuf ngaco itu. Kalau sudah yakin kepada Allah, tidak perlu sholat lagi. Tidak perlu ibadah lagi. Yang penting sudah nyambung dengan Allah. Itu ngaco gitu, Pak. Tasawuf. Kita lihat saja dari contoh Nabi kan tidak pernah Nabi SAW berhenti sholat. Sampai beliau meninggal tetap sholat. Itulah contoh yang terbaik, bukan contoh di luar Nabi itu. Dalam ajaran Islam ini. Jadi, kalaupun ada yang mengajarkan tasawuf, tasawuf yang benar itu adalah untuk menghaluskan hati kita sebetulnya, tasawuf itu. Tetap harus dilengkapi dengan ibadah keseharian. Tidak boleh ada tasawuf yang meninggalkan ibadah. Itu tasawuf sesat. Kemudian, yaghfir lakum dzunubakum al-idham. Allah akan mengampuni dosa kalian yang besar-besar yang telah kalian kerjakan. Wa yuakhirkum ila ajal musamma dan akan memanjangkan umur kalian sampai waktu tertentu. Di sini yumiddu fi a'malikum. Umur-umur kalian akan dipanjangkan. Wa yadri wa yadra'u ankum al-adzab alladzi in lam tanjahrihu amma nahakum. Nah, artinya kalau kita semua mengerjakan itu umur-umur kalian akan dipanjangkan. Nah, tentu pengertian umur di sini bisa saja pengertiannya umur secara fisik atau pengertian umur panjang. Tadinya kita akan meninggal usia 50 tahun, tetapi akibat ibadah yang baik ataupun doa kita kepada Allah, bisa saja Allah panjangkan menjadi 60 tahun lebih misalnya. Dan sebagainya. Atau pengertian umur di situ adalah umur panjang walaupun usianya 30 tahun, walaupun usianya 50 tahun, tapi nama baik dia itu dikenang terus panjang masa. Seperti Nabi Muhammad SAW kan hanya 63 tahun. Tapi umur beliau sampai sekarang masih kita kenal, gitu kan? Kita mengenang beliau. Gitu kan. Disitulah pengertian umur panjang. Demikian juga kepada tokoh-tokoh besar dunia, ya walaupun bukan muslim, kita mengenal itu umurnya panjang. Seperti tokoh-tokoh pengetahuan dan sebagainya. Sampai saat ini kita mengenal Isaac Newton, Albert Einstein, Boyle, dan sebagainya. Mereka tetap umurnya panjang. Karena memang jasa-jasa mereka. Nah, demikian juga kalau kita memberikan jasa kepada masyarakat, insya Allah akan dikenang terus. Nah, itu umur kita panjang. Walaupun umur hitungan tahun itu bisa saja pendek. Tetapi dikenang oleh orang di belakang hari kita itu panjang terus. Apakah dijadikan nama jalan misalnya, ataupun nama bandara dan sebagainya. Itu umur panjang. Nah, dalam hal ini bisa juga kita berbuat baik, mengabdi kepada Allah bisa menyebabkan umur kita makin panjang. Wa yu'akhirkum ila ajal musamma, sampai aja waktu tertentu. Nah, dalam hadis disebutkan begini, silaturahmi tazidu fil umri. Silaturahmi itu bisa memanjangkan umur. Nah, ini bisa dua pengertian ya. Bisa umurnya memang ditambah oleh Allah atau nanti dikenang oleh orang lain kalau kita sering silaturahmi,
oleh orang yang didatangi itu dikenang terus walaupun kita sudah tidak ada, panjang. Inna ajallah idza ja'ala yu'akhir, sungguhnya ajal Allah itu apabila sudah datang tidak akan bisa diakhirkan. Law kuntum ta'lamun, kalaulah kalian semua tahu. Nah, di sini maksudnya badiru bitta'ati, segeralah lakukan ketaatan qabla hulul nikmah, sebelum datangnya siksaan. Seperti kita segeralah lakukan kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Jangan dinanti-nanti kalau soal kebaikan itu. Karena kita tidak tahu umur kita itu bakal sampai kapan gitu. Demikian juga dalam melakukan sholat, jangan ditunda-tunda, jangan di akhir-akhir. Karena kita tidak tahu kita melakukan, kita belum sholat, ajal kita datang. Bisa saja, mendingan kita baru sholat, ajal datang. Daripada belum sholat, ajal sudah datang, padahal waktu duhur sudah tiba. Misalnya. Sehingga dalam hal ini, segeralah selalu lakukan paling awal untuk kebaikan itu. Karena sekali lagi kita tidak tahu. Walaupun dalam kondisi segar bugar begini kan bukan berarti kematian itu datang kalau kita sakit. Tidak mesti. Tidak mesti sakit dahulu. Bisa langsung sedang sholat langsung meninggal. Ataupun sedang melakukan durhaka juga bisa langsung meninggal. Bisa saja. Nah, itu di sini Nabi Nuh memberikan pemahaman kepada umatnya. Badiru bittu'ati, segeralah lakukan ketaatan itu sebelum datangnya siksa. Nah, bagi kita sebelum datangnya kematian barangkali gitu. Nah, kemudian Nabi Nuh berkata, "Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahar." Wahai Allah, saya telah mendakwahi kaumku itu siang dan malam. Kita bayangkan ratusan tahun itu berdakwah itu. Dan dilakukan tiap hari. Jangankan siang, malam pun Nabi Nuh melakukannya. Ini pernyataan Quran loh Pak. Kalau Nabi Muhammad kan hanya 20 tahun saja, 20 tahunan lebih lah berdakwahnya. Tapi berhasil kan bisa mengislamkan seluruh muka bumi. Walaupun tidak semuanya Islamnya. Nah, kalau kita juga, ya kita juga ini melakukan pengajian ini sudah 20 tahun persis Pak. Dahulu tahun 2005 diawali. Sekarang 2025 sudah 20 tahun. Tapi hasilnya begini saja kan. Tidak bertambah-bertambah. Seperti ini ya sejak awal. Orang tidak suka. Walaupun sudah dikasih beras tetap tidak mau datang pengajian. Padahal salah satu tujuan itu supaya mau datang pengajian. Demikian juga cara-cara yang lain. Tetap saja tidak mau, ya biarkan saja lah. Ah, dakwah itu tidak selalu berhasil, walaupun ada saja yang mau ikut, gitu kan. Tapi yang ikut biasanya lebih sedikit dibanding yang banyak. Itu contoh dari para nabi zaman dahulu juga begitu. Tidak mesti diikuti oleh orang banyak, tidak masalah. Toh yang penting itu menjadi kebaikan bagi kita. Jadi di sini yuhbiru ta'ala an abdihi wa rusulihi Nuhin alaihissalam. Allah memberitakan perihal Nabi Nuh alaihissalam semacam unjuk rasa gitu ya. Unjuk rasa itu laporan mungkin kepada Allah, ya Allah saya itu sudah berdakwah siang malam ratusan tahun tapi pengikut itu hanya bisa dihitung jari itu kan satu dua berapa orang gitu. Kalau di sini banyak lah, tidak hanya 10. Nabi Nuh itu mendakwahi kaumnya itu pengikutnya itu sedikit, padahal dilakukan siang malam dan ratusan tahun. Hanya sedikit saja itu. Nah, ini Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Rabbi inni da'autu qaumi lailan manharo. Ya Allah, saya sudah mengajak mereka siang maupun malam. Walam yazidhum du'a illa biroro. Tidaklah doa dakwahku itu menambah ke mereka untuk mengikut, tetapi malah jadi kabur gitu kan. Jadi meninggalkanku, tidak mau mengikuti dakwahku. Kullama da'atuhum liyaqtaribu minal haqqi parau minhu wahadu anhu. Setiap saya mendakwahi mereka supaya mereka mendekat, bukannya mendekat tetapi malah menjauh, kabur gitu dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian pada saat saya mendakwahi mereka dengan maksud supaya engkau mengampuni mereka kalau mereka ikut kepadaku, mereka menjadikan itu ini apa jari-jarinya itu di telinga mereka, ditutup telinganya itu.
Bukannya didengar tapi ditutup, tidak mau mendengar kata-kata yang tidak enak. Itu seperti coba itu Pak, orang yang dekat dengan iblis, dengan dukun, kalau mendengar ucapan-ucapan dikir itu tidak panas itu, sehingga ditutup ini. Mungkin seperti itu ya, seperti itu orang mendengar dakwah Nabi Nuh itu panas kelihatannya, kan ditutuplah telinganya. Sekarang juga banyak, coba aja orang-orang yang dengan dekat dengan iblis, dengan iblis itu para dukun misalnya, bacakan ayat Al-Quran di depan dia atau bacakan dikir-dikir itu kepanasan dia, ditutup telinganya. Nah, bisa jadi begitu orang-orang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam juga tidak mau mendengar dakwah beliau karena dakwahnya itu mengganggu pendengaran. Ada polusi mungkin ya kalau sekarang. Sama seperti orang merasa terganggu dengan bacaan Quran kalau di speaker dikeraskan atau bacaan adzan kan. Kan sekarang juga ada. Tidak mesti orang non-Islam, orang Islam juga tidak senang gitu. Jadi dulu itu ada yang protes kan, jangan keras-keras baca, jangan dikeluarkan karena itu mengganggu. Nah, itu perilaku itu juga sama dengan umat terdahulu. Wastaghshaw siyabahum, dan menutupkan pakaian-pakaian mereka itu artinya tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Jadi mak makin kasar. Kalau di kita kan sekedar tidak mau hadir saja, tapi tidak sampai nutup-nutup mukanya mereka dengan pakaian karena saking tidak mau dengar dakwah. Kita masih datang pengajian juga kemarin masih cukup banyak kan pada datang. Bagus saya kira. Tapi kalau umat terdahulu itu jangankan datang, mereka itu menutup wajah-wajah mereka tidak mau mendengarkan Nabi Nuh. Kemudian wasar wastak baru stik baru. Mereka itu makin takabur. Kami tidak butuh itu. Nah, apaan Nuh? Berita-berita surga neraka itu hanya ilusi saja, kan? Hanya hayalanmu itu ada surga dan neraka itu. Mana buktinya suka surga dan neraka? Mungkin begitu. Sama seperti yang ada di sini juga, tuh, ngapain ikut-ikut pengajian? Tidak penting itu pengajian. Ada yang berkata begitu, orang sini juga, Pak. Dan saya dengar langsung yang bersangkutan yang berkata begitu. Itu ada kesombongan di dalam hati ini. Ada tidak penting dan tidak pernah hadir di pengajian. Pengajian umum juga tidak datang. Padahal satu waktu dia itu akan mati. Pada saat mati minta disolatkan juga mungkin ke masjid ya. Memang kita tidak tahu siapa itu, memang tidak perlu tahu lah. Tapi ada orang yang begitu. Nah, itu juga perilaku di zaman Nabi Nuh seperti itu. Wastak baru stikbaro, mereka takabur. Kaburnya itu mungkin, waduh, itu kampungan, itu ikut-ikut pengajian, itu ikut dakwah-dakwah kayak gitu itu. Itu sudah tidak zamannya. Sekarang itu zamannya bersenang-senang, zaman digital dan sebagainya. Memang betul dari sisi budaya itu teknologi kita makin maju, tetapi perilaku manusianya sama saja sebetulnya. Perilaku sekarang dan zaman Nabi itu seperti itu, tidak suka mendengar dakwah, tidak suka mendengar kebaikan disampaikan. Sama saja perilaku zaman sekarang kan tidak, walaupun beda budaya memang, budaya zaman dahulu tentu masih primitif lah, masih ketinggalan dibandingkan dengan sekarang. Belum ada pesawat terbang zaman Nabi Nuh, ada mobil, kan itu baru-baru saja itu ada teknologi tersebut, tetapi cara kita berpikir, cara kita bersikap tidak jauh beda dengan manusia zaman dahulu. Begitu begitu juga. Mereka juga sudah cerdas-cerdas juga. Kemudian sebab ini dakwahum jiharoh. Kemudian saya ini mendakwahi mereka secara terang-terangan. Ya Allah tidak sembunyi-sembunyian. Demikian juga Nabi Nuh memberitahukan secara terang-terangan dan juga secara diam-diam. Artinya mungkin mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lain. Itu hebatnya Nabi Nuh. Kalau di kita kan mana ada yang suka datang dari rumah ke rumah. Beda dengan yang dilakukan oleh Nasrani, orang Kristen. Mendakwahi datang ke rumah-rumah. Satu pintu diketuk dengan beragam janji-janji gitu. Tapi di kita kan, apalagi di kita di sini belum pernah lihat. Ada tidak yang suka mendakwahi satu rumah ke
rumah lain menyampaikan marilah ngaji dan sebagainya. Kecuali aliran sesat itu. Aliran sesat yang tak jelas itu kalau ngaji diam-diam. Tapi kalau jelas kita adakan secara terbuka seperti ini. Kemudian Nabi Nuh berikutnya mengatakan, Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Saya berkata kepada kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Nanti kalau kalian istighfar, ini manfaat istighfar nih. Yursilis sama alaikum midroro. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian semua secara lebat. Jadi kalau nanti kita masuk musim kemarau, kesulitan air dan sebagainya, sering-seringlah kita istighfar. Salah satu caranya. Itu manfaat. Jadi setelah sholat, baca istighfar, banyak-banyak. Ataupun kita lagi di dalam angkot juga boleh baca istighfar. Lagi nunggu dokter juga silakan istighfar. Lagi ngistrika, para ibu juga sambil istighfar bisa saja. Atau lagi nyamuk gitu kan. Bisa sambil istighfar. Silakan dibaca sering-sering istighfar. Di sini sama saja, walaupun disampaikan oleh Nabi Nuh, tapi berpengaruh juga untuk umat Nabi Muhammad. Jadi istighfar itu bisa menyebabkan diturunkan hujan secara lebat. Wa yumdidkum, dan berikutnya wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan bisa menyebabkan dibanyakkan harta benda dan juga anak-anak. Subur. Jadi kalau ada yang merasa kekurangan hidup ini, sering-seringlah istighfar kepada Allah. Nanti Allah akan suburkan. Caranya beragam. Apakah melalui, tentu banyak usaha yang bisa dilakukan. Salah satunya melalui ATM beras misalnya. Nah, kalau makin banyak itu, kalau sekarang kan sepekan sekali, nanti kalau mungkin banyak yang nyumbang bisa sepekan 2 kali, bahkan bisa tiap hari berikutnya itu. Kalau banyak beras. Nah itu juga salah satu cara itu mengabulkan permintaan kita karena istighfar kita kepada Allah. Dimampukan masjid mengelola itu. Dan dimampukan atau dimaukan sejumlah orang yang berlebihan atau yang memiliki harta berlebih itu mau bersodakoh misalnya. Jadi dibukakan hati-hati tadi oleh Allah akibat dari istighfar kita. Sehingga terjadilah pendistribusian yang makin merata, makin adil. Itu tetapi syaratnya beristighfarlah sebagaimana Nabi Nuh juga mengajarkan kepada kaumnya. Demikian juga bagi yang belum memiliki anak tapi ingin memiliki anak, sering-seringlah beristighfar. Itu kiat yang lain. Ada pasangan-pasangan yang belum memiliki anak, sudah 9 tahun nikah, belum punya anak juga misalnya. Silakan sering-seringlah istighfar, itu bisa menyebabkan dapat keturunan. Ini ayat Al-Qur'annya, yumdidkum bi amwali wa banina. Allah bisa memanjangkan, memberikan banyak dengan harta-harta dengan dan anak-anak. Artinya punya keturunan. Kemudian berikutnya wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah bisa menjadikan kebun-kebun. Ini bagi para petani akan jadi subur, itu yang tadinya tak ada hujan tetapi dikasih hujan oleh Allah maka menjadi subur itu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, demikian juga akan mengalir air-air sungai, air-air solokan sehingga bisa mengairi, artinya terjadi irigasi mungkin. Apakah irigasi alami ataupun irigasi buatan. Tapi yang jelas melalui istighfar itulah. Jadi itulah manfaat istighfar. Sering-seringlah kita membaca istighfar. Selain untuk memohon ampun dari dosa yang baru saja kita lakukan, itu juga ada manfaat lainnya untuk menyuburkan kehidupan kita. Jadi sekali lagi bagi yang agak merasa kurang dan sebagainya, sering-seringlah istighfar kepada Allah. Allah akan cukupkan. Walaupun tetap tidak akan disamakan jumlah harta yang kita miliki. Tiap orang lain-lain. Itu masih terjadi interaksi di antara kita kan. Kemudian kita tubtum ilallahi, apabila kalian semua tobat kepada Allah, wastaghfirtumuhu wa ata'tumuhu, dan kalian istighfar kepada Allah dan demikian juga kalian bertaat kepada Allah, kasur arrizku alaikum, maka akan banyak rezeki bagi kita sekalian. Wasqakum min barakatis samai, dan akan memberikan air hujan Allah dari
keberkahan dari langit. Artinya hujan itu hujan yang mengandung berkah, bukan hujan yang mengandung bencana. Kalau udah mengandung bencana itu ya jadi banjir lah, jadi bencana bagi kita. Tapi kalau hujan berkah itu menjadi kenikmatan, penyebab keberkahan. Demikian juga Allah akan menumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini dengan baik. Demikian juga pertanian, demikian juga yang lain-lainnya Allah tumbuhkan dengan catatan kita tetap taat kepada Allah. Ini dulu ada cerita di daerah Sulawesi Selatan, Selatan atau mana itu di daerah Sulawesi saja, ada orang imigrasi, transmigrasi dari kalau tidak salah dari Jawa juga. Nah, kemudian setelah transmigrasi, kalau zaman dahulu kan diberi biasa oleh pemerintah Orde Baru itu diberi tanah masing-masing transmigran itu 1 hektar, 1 hektar. Nah, waktu 1 tahun pertama itu masih terus diberikan biaya oleh pemerintah, gitu kan, kehidupan mereka itu, sehingga berkecukupan lah. Tetapi setelah 1 tahun oleh pemerintah dilepas, sehingga mereka mulai merasa kekurangan, kurang mereka itu. Tanahnya tidak subur juga, air hujan tidak datang. Tetapi ada seorang kepala desa, ceritanya begitu. Ini saya mendapat cerita dari Ustadz Saiful Bahri, itu ketua DDI, Dewan Dakwah Islam Indonesia Jakarta. Ah, kemudian si kepala desa itu mengajak kepada warganya, sudah kalau gitu kita meminta kepada Allah supaya dikasih kesuburan. Artinya lakukanlah minta istighfar, demikian juga lakukan sholat secara baik teratur dan seterusnya, jangan sampai pernah meninggalkan sholat. Jadi kalaupun mau sholat berjamaah, sholat tiap waktu berjamaahlah di masjid, minta kepada Allah supaya tanah kita dan kehidupan kita ini disuburkan oleh Allah. Dan itu betul-betul dilaksanakan oleh para penduduk, katanya waktu itu. Dan tadinya tanah yang kering dan tandus itu menjadi subur. Air banyak, ada air hujan. Dan menjadi berkecukupan lah bagi mereka itu. Orang-orang transmigran yang tadinya mungkin mau kembali ke Jawa tidak jadi. Karena ternyata tanah mereka menjadi subur. Itu dengan cara memohon kepada Allah, meminta kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang dilakukan secara tekun. Jadi kalau ibadah dilakukan secara tekun dan baik, saya yakin pasti begitu kehidupan kita itu. Nah, kenapa kita di kita seperti ini? Ya karena ibadahnya tidak tekun di kita itu. Baru datang itu kalau sedang mendengar baru datang ke masjid. Kalau sedang ada kita apa punya kelebihan harta misalnya, pura-pura lupa ke masjid. Harusnya terus-terusan dilakukan. Insya Allah itu akan dijamin kehidupan masyarakatnya. Kan janji Allah, walau an ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barokati minas sama. Gitu janji Allah. Kalaulah sebelum suatu penduduk itu iman dan takwa kepada Allah, la fatahna akan kami bukakan berkah dari langit dan demikian juga dari bumi. Tapi kalau tidak begitu, ya akan seperti seperti ini saja, naik turun. Nah, itu dibuktikan betul cerita di daerah Sulawesi waktu itu. Dari tanah yang kering kerontang, tidak ada hujan, dan sulit ditanami, setelah mereka memohon dan melakukan ibadah kepada Allah, didatangkan keberkahan. Dan saya yakin dimanapun bisa itu. Di kita juga bisa. Tapi masalahnya susah mengajak masyarakat gitu ya. Tidak gampang. Masyarakat itu ratusan di sini. Penuh itu masjid kalau masyarakat semua masuk ke masjid. Tapi kan tidak semuanya. Tidak gampang. Kemudian kata Nabi Nuh kepada umatnya tadi, Malakum la tarjunallah waqara. Kenapa kalian tidak mengharap pada Allah itu keperwiraan? Artinya maksudnya di sini meminta kepada Allah itu sesuatu supaya kehidupan kita itu mental kita sehat, jasmani kita sehat dan sebagainya bisa minta langsung kepada Allah. Dan tentu nanti Allah akan memberikan petunjuk-petunjuknya dengan cara-cara tertentu sehingga tidak sakit-sakitan, mentalnya tetap sehat. Melalui ibadah itulah akan tetap sehat. Seperti kita ini aja. Silahkan Bapak Ibu biasakan baca Quran, insya Allah tidak akan pikun. Jadi yang suka pikun itu jarang baca bacaan, termasuk bacaan Al-Quran. Biasakan tiap hari baca Al-Quran, insya Allah tidak akan pikun.
Ada ibadah kepada Allah. Hafalkan sejumlah ayat Al-Quran dan selalu diingat-ingat setiap sholat. Nah, itu adalah biar otak kita itu bekerja terus. Nah, yang suka pikun itu otaknya tidak bekerja, lama-lama menjadi nyusut. Nah, jadilah lupa mana anak, mana saudara itu sudah lupa lagi yang pikun. Nah, insya Allah salah satu caranya melalui tiap harilah baca Quran sampai usia tua juga insya Allah tidak akan pikun. Jadi kalau sudah tidak menggunakan otaknya, tidak dipakai, nah itulah akan datang kepikunan. Salah satu cara itu kita baca Quran, saya kira. Terus-terusan. Jangan pernah tidak baca tiap hari. Kemudian dalam ayat lain Allah menyatakan begini, "Walladzi ja'ala syamsa dia awal qamaran nuran." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai cahaya dan bulan juga cahaya. Tapi Allah menggunakan istilah yang berbeda. Inilah kayaknya bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia itu ya cahaya itu ya cahaya saya satu kan tidak ada. Apalagi nur itu ya bahasa Al-Quran. Bahasa kitanya cahaya. Tapi dalam bahasa Al-Quran itu ada dia, ada nur. Itu lain lah pengertiannya. Kalau dia itu adalah cahaya yang bersumber dari dirinya sendiri. Sedangkan nur itu adalah cahaya karena pantulan. Nah di sini cahaya matahari disebutkan dengan dia, yaitu artinya cahaya yang keluar dari matahari itu sendiri akibat reaksi fisi-fusi kalau menurut secara ilmiahnya begitu kan. Jadi reaksi fisi-fusi energinya demikian kuat sehingga akhirnya menyorotkan cahaya yang sampai ke bumi juga bahkan seluruh planet di sini kena cahaya dari matahari sehingga menjadi terang benderang begitu. Tetapi di sini bulan itu disebut dengan istilahnya nur. Nah, kalau nur itu yang kita kenal sama ini kan nur atau jamaknya jadi Anwar. Jadi nama orang Anwar itu cahaya-cahaya sebetulnya. Yang Anwar dari nur, tapi ada juga nama orang nur itu cahaya. Nah, kalau nur itu adalah cahaya karena pantulan. Seperti dari bulan, bulan itu bukan karena bulan menyinarkan cahaya, tapi karena pantulan cahaya matahari dipantulkan ke bumi. Tapi kan juga mungkin bumi ada juga cahaya di bulan. Karena pantulan dari sinar yang dimasukkan oleh matahari ke sini itu dipantulkan juga. Mungkin di bulan bisa kelihatan. Cuma masalahnya kita belum pernah ke bulan, gitu kan? Tidak lihat sinar matahari, sinar dari bumi. Bumi juga bercahaya, tapi cahayanya nur. Di sini kan kita tidak ada sumber cahaya di bumi itu. Nah, begitu juga bulan itu dia itu karena ada pantulan dari matahari. Maka istilah di dalam Al-Quran dibedakan. Inilah kayaknya bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia itu tidak begitu kaya dengan istilah. Waqaddaruhu manazila li ta'lamu adada sinin. Nah, demikian juga Allah telah menakdirkan manazil. Manazil itu manjilah-manjilah. Itu yang disebut dengan orbit-orbit. Itu yang bisa menjadi dasar ilmu hisab, perhitungan. Sehingga kita bisa tahu kapan akan terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, karena dihitung. Karena pergerakan matahari dan bumi itu teratur, selalu begitu. Tidak berubah-ubah. Sehingga berdasarkan perhitungan, bisa betul gerhana matahari akan terjadi tanggal 10 Agustus misalnya. Itu bisa diprediksi jauh-jauh hari. Demikian juga melalui hisab, kapan tanggal 1 Ramadan bisa ketahuan itu melalui hisab bisa. Perhitungan. Walaupun nanti terjadi perdebatan. Sahkah melalui hisab atau tidak? Karena hadis dari nabinya itu adalah harus dilihat. Hilal itu. Nah, itu masalah lain lah. Jadi di sini ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Tidaklah Allah menjadikan semua itu kecuali dengan kebenaran, dengan hak. Dipastu ayat kami ya'lamun, Allah memperjelas ayat-ayat itu kepada kaum-kaum yang mau berpikir, yang mau menggunakan pikirannya. Kemudian wallahu ambatakum minal ardi dan bata. Allah juga yang menjadikan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini, kemudian mengembalikannya dan mengeluarkannya. Ah, itu saya kira terjadi juga pada manusia. Itu saja barangkali bahasan kita di sini. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak ada, kita akhiri saja di sini.